الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri dimuliakan Allah, perhatikan kalimat yang tadi firmankan Allah surat An-Nahl 105, yaitu alinea pertama, bait pertama, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhiba allazina la yu'minun bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ya, tidak beriman ini maksudnya diberikan pemahaman oleh firman, ya, dengan firman Allah SWT, tahu tapi tidak melaksanakannya. Berdusta atas perintah Allah atau menyembunyikan yang hak. Jadi menyembunyikan yang benar itu adalah dengan kita tahu kita tidak melakukannya. Ya. Wa ulaika humul kadhibun. Itulah para pembohong. Sampaikan di Al-Imran 29, ya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Jadi Allah tahu yang ditampakkan atau disembunyikan, ya. Apa yang dalam hati itu Allah memahami, wa anakku yang dimuliakan Allah. Bahkan orang-orang yang ingkar kepada Allah sudah menunjukkan perilakunya terang-terangan untuk menolak peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal tersebut, kebohongan itu juga termasuk mencampur adukkan antara hak dan batil. Ya. Di Al-Baqarah ayat 42 Allah firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Sembunyikan kebenaran. Ya, ayat 29 tadi disampaikan, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Ya. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu
atau kamu menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Gampangnya seperti ini. Diberikan pemahaman, seperti saya sampaikan tadi. Tak ulang lagi nih. Diberikan pemahaman tentang kitabullah. Diajarkan tentang beriman kepada Allah, cara bertakwa, cara meyakini firman Allah, cara, kasih tahu caranya. Dan tahu, tidak menggubrisnya, tidak menggunakannya. Tetap mendengarkan yang batil atau mencampur adukkan. Kadang berlaku baik, tapi sering juga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mencampur adukkan, itulah pendusta. Ya. Wa ulaika humul kadzibun. Ya. Maka itulah para pembohong. Siapa yang mencampur adukkan antara hak dan batil. Ya Allah, ini penting ya. Ya, terkadang kita beramal soleh, kita istiqomah. Ya. Tapi pada kenyataannya setelah kita istiqomah tidak mencerminkan apa yang telah kita istiqomahkan di saat kita tidak berada di majelis kita. Karena kita sudah istiqomah. Ya. Istiqomah sangat menolong. Sebenarnya dengan istiqomah ini kita saat di luar, maka kita akan apa? Tetap melaksanakan istiqomah seperti yang ada saat ini. Memahami. Ya. Di Al-Baqarah 143 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam untuk pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kamu mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Wa ma ja'alnal qiblatan allati kunta 'alaiha illa na'lama mimman yattabi'u rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Ya. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala allazina hadallah. Ya. Bagi lanjutkan, sesungguhnya mindahan kiblat itu sangat berat. Jadi bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Dulu sebelum di sini kita mudah bermaksiat, gampang emosional, gampang marah, tidak sabar, tidak menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak ridha. Nah, saat sudah diberikan jalan ini, sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukan juga, atau mengurangi sedikit-sedikit, atau tidak ikhlas melaksanakannya, atau tidak melaksanakan sepenuhnya. Nah, ini loh maksudnya. Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Coba itu ya. Ini kita kenapa disampaikan firman Allah seperti ini? Supaya kita ingat kejadian kita. Kita sudah mengakui Allah Tuhan kita yakin dengan istiqomah seperti ini. Jangan menjadi mendustakan agama ini. Dengan kita istiqomah, kita yakin. Tapi kenapa kita mengulang kejahatan atau mencampur adukkan antara hak dan batil? Duduk di sini, mendengarkan, tapi ngantuk, tidur. Jangan. Itu mendustakan agama, mencampur adukkan antara hak dan batil. Ya, saat duduk seperti ini, ya maksimalkan penglihatanmu, pendengaranmu, hatimu, ya, dan akal fikiranmu untuk mempelajari firman-firman Allah, supaya dibukakan oleh Allah pintu rahmat,
dari langit dan dari bumi, sehingga bisa untuk memberikan kepadamu pemahaman, memberikan kepadamu kebaikan, memberikan kepadamu kemuliaan. Ya. Kemudian di Ad-Jasiyah ayat 7, 8, 9 di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailun likulli afakin athim. Celakalah setiap pembohong lagi bergelimang dosa. Pembohong itu tidak hanya tidak melakukan sesuatu kemudian kita mengatakan melakukan, itu hanya itu. Ya. Definisinya pembohong itu bisa saat kita tidak melaksanakan perintah Allah padahal kita tahu. Ya, itu pembohong. Yasma'u ayatillahi tudla alaihi thumma yusirru mustakbira ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin adim. Yang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, nah kan? Ya maksudnya kan seperti itu. Kemudian dia tetap menyombongkan diri, tidak mau dikasih tahu. Duduk di majelisnya tapi tidur. Duduk di majelisnya ngomong sendiri. Duduk di majelisnya berbicara sampai kanan kiri. Duduk di majelisnya ngomongin orang lain. Duduk di majelisnya berkelompok-kelompok membahas orang lain. Itu kebencian namanya. Itu namanya kedustaan. Dia jadi jangan begitu, tetap begitu. Ya. Seakan-akan tidak mendengarnya. Ini seakan-akan tidak mendengarnya. Ka'an lam yasma'ha. Jangan tidur, masih. Jangan berghibah, masih. Jangan berputar-putar sekelompok itu aja, masih. Itu namanya ka'an lam yasma'ha. Ya. Peringatkanlah dia, wahai Muhammad SAW, dengan azab yang amat pedih. Kasih tahu, saya kan udah ngomong. Tak peringatkan, jangan tidur. Jangan ngomongin orang. Ikhlas dan ridha atas ujian Allah. Semangat untuk apa? Untuk selamat. Semangat istiqomah. Ditambahkan juga kesungguhan mendengarkan. Ditambahkan juga kesungguhan untuk menjalankan. Ini perlu. Sehingga apa? Terwujudlah, terbentuklah dalam hati kita satu kebaikan, satu kemuliaan, amanah dari Allah. Dan diingatkan itu. Diingatkan terus. Tidak ragu-ragu saya. Saya akan ingatkan terus. Untuk apa? Demi kebaikan kita bersama. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Apabila dia mengetahui suatu tentang ayat-ayat kami yang menjadikannya bahan olok-olok, mereka lah yang akan menerima azab yang menghinakan. Apakah tidak di saat kita tidur di majelis, saat kita bicara sendiri di majelis, ya, saat kita membicarakan saudara kita di majelis, itu tidak mengolok-olok? Itu mengolok-olok ayat Allah. Dibilang jangan, tapi masih melakukan, itu mengolok-olok namanya. Jadi dibilang oleh Allah, wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadaha huzwa. Kalau dia mengetahui sesuatu tentang ayat-ayat kami, dia menjadikannya bahan olok-olok. Ulaika lahum 'adzabun muhin. Mereka lah yang akan menerima azab yang menghinakan. Kan apa pernah sampaikan, kan ini diulang. Ya. Bukan ayatnya yang diulang, tapi penyampaiannya pernah berkali-kali. Ayatnya pun diulang tidak sering, cuman sejenis ini pernah saya sampaikan. Ya. Pernah saya sampaikan kepada kalian semua. Kemudian di Asy-Syu'ara ayat 21, ya, Allah firman, ya, A'udzubillahi hal unabbi'ukum ada man nazzalu syayatin.
Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan itu turun? Ya, ulang ya. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin? Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan itu turun? Berikutnya, tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan turun kepada setiap pendusta lagi banyak berdosa. Ingat ya, contoh satu, kalau kau tidur di majelis, kau berdusta, dia akan turun kepadamu, menutupi pandangan matamu, telingamu, bahkan nanti hatimu. Kalau hatimu ditutupi oleh dia, terkunci saja nanti. Ya, perlu diulang kayak ini nih, yang gini-gini ini perlu diulang biar tahu. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin? Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin afim. Mereka setan turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Selanjutnya, yulquna sam'a wa aqfaruhum kadhibun. Mereka menyampaikan hasil pendengarannya, sedangkan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Mereka menyampaikan hasil pendengarannya. Ini coba ini, perhatikan ya. Maksudnya apa ini? Mereka menyampaikan hasil pendengarannya. Yulquna sam'a wa aqfaruhum kadhibun. Yulquna sam'a. Ya, mereka menyampaikan hasil pendengarannya. Bisikan setan itu loh, yang turun pada orang-orang pendusta itu, ya, diikuti bisikannya, disampaikan dengan perilakunya, disampaikan untuk mempengaruhi saudaranya. Ya. Wa aqfaruhum kadhibun, dan itu adalah prasangkaan setan buruk, itu kedustaan. Ya. Sedangkan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Siapa itu? Iblis, setan, dan orang-orang yang mendengarkan bisikannya. Ya, saya ulang ya. Yulquna sam'a wa aqfaruhum kadhibun. Mereka menyampaikan hasil pendengarannya. Hasil pendengarannya nggak jelas dulu. Disampaikan. Dengan apa cara menyampaikan? Menyampaikan ngomong gini. Yang lebih halus lagi, dengan tidak mau melakukan kebenaran, tidak mau menjalankan perintah Allah, tetap di majelisnya tidur, tetap di majelisnya berbicara dengan orang lain, tetap di majelisnya berkelompok-kelompok. Seperti itu menyampaikan apa? Bisikan iblis. Ya. Allah mengatakan wa aqtaruhum kadhibun. Sedangkan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Siapa? Para setan tadi dan orang-orang yang terpengaruh olehnya, oleh bisikan-bisikan mereka. Ya. Kemudian di An-Nisa 145 dan 146 Allah berfirman, A'udzu billahi innal munafiqina fi dzalkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Jadi saya sampaikan dulu. Saya tak bacakan kembali. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. An-Nisa 145. Kita tergolong munafik, kalau udah pendusta, ya, gara-gara kita mendengarkan orang-orang yang berdusta. Siapa itu yang berdusta? Minal jinnati wan nas. Para setan dan manusia yang membisikkan untuk meninggalkan kebenaran. Maka pendengarannya itu jadi perilaku. Padahal pendengaran itu bohong. Kamu gini aja, sudah gini aja. Kamu ikut dengan itu. Padahal itu dusta. Itu prasangkaan setan, nggak benar. Ya. Paham ya? Maka kalau diikuti terus, maka akan terbentuk, tercetak hati-hati, ya, atau jiwa-jiwa yang munafik. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi
fa ulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang yang bertaubat, memperbaiki diri, berpegang kepada agama Allah dan dengan ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, mereka itu bersama orang-orang mukmin. Namun apabila terjadi kemunafikan karena perilaku kita sendiri, maka kita bertobatlah kepada Allah. Kemarin saya bahas juga bahwa ada barokah, ada keberkahan, dan diminta berdoa yang baik-baik kepada Allah, ya, untuk mewujudkan firman Allah kemarin itu, ya, Al-Mulk ayat 1, ya, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah juga perintahkan kepada kita, ya, untuk berdoa kepada Allah, minta barokah. Buka Al-Mu'minun 29, sebelum saya lanjutkan tadi An-Nisa 46, buka Al-Mu'minun 29. Sana Allah firman, A'udzu minasyaitonir rajim, wa qur rabbi anzalni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, apa ulang? Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Berdoalah wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Itu ya. Kita diminta berdoa untuk berdoa ke tempat yang diberkahi oleh Allah. Minta ditetapkan barokah ada di hati dan di akal pikiran kita. Bermakom, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi An-Nisa 46 ini saya lanjutkan. Wa saufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kalau Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang mukmin. Siapa itu? Yang berdoa tadi itu. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Berdoalah untuk menggapai itu keberkahan, mendapatkan tempat yang penuh keberkahan, atau ditempatkan di tempat yang penuh keberkahan. Artinya dijaga oleh Allah, diperbaiki hati kita, akal pikiran kita, diberkahi kehidupan kita, diberkahi ilmu kita, diberkahi kesehatan kita, diberkahi rezeki kita. Begitu. Minta seperti itu. Ya. Supaya kita bisa menjaga istiqomah kita ini. Berjuanglah kalian sekuat tenaga kalian. Sekuat tenaga untuk melawan bisikan setan atau was-was mereka. Yang tadi disampaikan itu. Ya. Di As-Su'ara 123. Yulquna sam'a. Ya, paham ya? Yulquna sam'a. Mereka menyampaikan hasil pendengarannya. Apa itu? Prasangka buruk. Tidak ada yang begitu, tapi kita sampaikan seperti itu. Kita melakukan hal yang seperti itu. Hal buruk, prasangkaan setan. Maka jauhi semua itu. Yang dimuliakan Allah, istiqomah kita setiap hari kita punya harapan. Dan istiqomah ini kita akan mendapatkan keberkahan. Ya, capek, ngantuk, susah, letih. Nah, kita rasakan untuk apa? Kita tukar semua itu dengan apa? Dengan karunia Allah. Artinya, dalam kondisi capek letih kita ikhlas, maka Allah tukar capek kita dengan apa? Dengan banyaknya barokah, banyaknya keberkahan di hati, di akal, di pikiran, ya, di kesehatan kita, ilmu kita, rezeki kita, semuanya ini dipahami ini. Nggak apa-apa capek, ngeletih, ngantuk, pegel. Ya, tapi Allah akan berikan, Allah akan ganti, Allah akan tukar semua itu dengan keberkahan yang besar. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami Allah,
dengan keberkahan yang besar ya Allah pada akal kami, pikiran kami, hati kami. Ya Allah, berkahi kami dalam kesehatan kami, dalam ilmu kami ya Allah, dalam rizki kami ya Allah, dalam keluarga kami ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang utama dalam rukuk dan sujud, utama dalam mendahulukan kepentingan perjuangan umatnya Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami papa dan lemah ya Allah, tapi tipuan mereka syaitan juga lemah, maka lindungilah kami daripada tipuan mereka dan jauhkan mereka daripada kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.